Selamat sore Bolo. Saya sekarang ada di GKJ Ebenezer Pasar Minggu. Saya akan melihat teman-teman karawitan, paguyuban karawitan GKJ Ebenezer dalam berlatih. Terkhusus untuk pujian-pujian yang akan disampaikan di dalam ibadah, dan juga kami juga akan bercakap tentang keberadaan karawitan GKJ Ebenezer. Mari kita ikuti bersama, kiranya apa yang akan kami sampaikan bisa bermanfaat bagi para bolo dalam berkarawitan di gereja masing-masing. Kiranya Tuhan berkati kita.
Selamat malam, Bolo. Saya saat ini sedang bersama dengan Bapak Edi Muryanto dari GKJ Ebenezer. Ya, terima kasih. Biarlah nanti kita akan berbicara atau ngobrol tentang karawitan di GKJ Ebenezer. Mungkin nanti ada namanya, mungkin kapan sih keberadaannya karawitan ini sudah berlangsung gitu ya. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Pak Kris. Saya bahagia bersama dengan teman-teman karawitan di GKJ Ebenezer di sini. Yang pertama saya ingin bertanya Pak, berkenaan dengan karawitan GKJ Ebenezer, kira-kira kapan sih memulainya gitu? Iya, sudah lama sekali sih Pak. Sebelum GKJ Ebenezer didewasakan, itu kami sudah ada karawitan. Saya nggak tahu persis ya, lupa. Sekitar tahun 80-an, 86 nggak tahu. Oh, sudah itu ya sudah berangsur lama ya. Ya, tapi orangnya selalu berganti. Iya, betul. Dan pada saat itu memang sudah merupakan karawitan yang dikelola oleh gereja gitu ya. Oleh gereja. Gitu. Oh, jadi ya, betul Sun. Jadi keberadaannya sudah jauh, sudah senior lah kalau di KJ di Jakarta gitu gitu. Dan anggotanya dari mana saja? Atau dari Adiuso saja, atau dewasa, atau anak-anak sampai sekarang sudah? Ya, kami ada 2 grup Pak Kris. Ada sekretaji senior dan sekretaji junior. Kalau yang senior itu sebenarnya lintas umur ya. Lintas umur. Masih umur tapi orang-orang. Monggo. Kamu sebenarnya kami itu ada 2 grup, 2 kelompok, sekretaji senior dengan sekretaji junior. Nah, senior itu biasanya para sepuh, orang tua, tapi banyaknya lintas usia. Tapi kalau yang junior itu anak remaja dan pemuda. Dulu dari anak-anak itu mereka. Oh, dari anak-anak sekarang sudah mulai. Ya, sekarang sudah remaja dan pemuda. Kami belum sempat bikin anak-anak lagi. Oh, jadi sekarang sudah jadi pemuda remaja gitu. Pemuda remaja. Gitu. Mungkin apa ya?
sebenarnya saya ingin menggali masalah anak-anak ini, atau anak-anak yang ingin atau berkarawitan gitu ya. Kira-kira caranya gimana? Karena banyak hal yang, apalagi di Jakarta gitu ya, anak-anak kan sudah tidak berbahasa Jawa, tidak tahu budaya Jawa gitu. Nah, tapi pada saat, kenapa di sini bisa ada gitu ya, ada karawitan untuk anak-anak gitu. Iya, sebenarnya dari usia sekolah minggu sih Pak. Sekolah minggu usia 5-6 tahun, kelas 5, kelas 6. Kelas 6, kemudian sampai SMP dan sekarang udah pada kerja. Ya memang secara bahasa mereka nggak mengerti. Kami tetap pakai yang bahasa Indonesia. Tapi yang menyanyi, yang gerong, itu pakai bahasa Jawa. Oh, yang gerong. Ya, mereka tetap kita latih dengan bahasa Indonesia, tetapi penyanyi dan gerongnya tetap pakai bahasa daerah, pakai Jawa. Oh gitu, gitu ya. Tapi maksud saya gini, apa anak-anak itu kok bisa tertarik gitu? Tertarik itu yang saya kagum juga gitu ya, di karawitan Sekartaji tadi ya. Iya, Sekartaji. Bisa tertarik gitu. Iya. Sebenarnya anak-anak juga tergantung orang tua sih Pak Kris. Gitu ya. Bagaimana orang tua mendorong anaknya. Kemudian kami sebagai orang sepuh, orang-orang yang sudah terlibat di gamelan itu memberi kesempatan mereka main. Artinya main itu bukan menabuh ya. Main apanya? Sambil bermain gitu. Iya, bermain aja gitu. Ya. Asal lihat-lihat gitu. Ya. Gitu aja. Tapi kami nggak melarang mereka mukul-mukul, nggak kami larang. Kami biarkan aja ya. Akhirnya lama-lama mereka juga pengen bisa gitu. Gitu. Kalau bisa kami panggil pelatih gitu. Gitu ya. Di sini ada pelatihnya? Kami pelatih datang dari luar. Itu biasanya kami kalau mau ngiringin ibadah gitu atau ada acara itu awal-awalnya kami berlatih sendiri. Begitu. Nanti kurang minus 3 kali gitu baru panggil pelatih untuk memoles. Oh begitu. Iya. Kami memang nggak punya spesialis pelatih sih. Gitu ya. Pelatih sendiri. Tapi nanti ketika sudah dekat acara gitu kami baru panggil pelatih sih yang profesional. Iya, yang dari luar lah gitu ya. Dari luar. Antara anak-anak dan tadi Sekartaji senior dan junior tadi. Iya. Itu pelatihnya satu. Pelatihnya satu. Oh gitu. Kami juga ada pelatih yang masih muda sih. Oke. Ya, kan ya kami sering siapkan yang masih muda. Sebenarnya ada satu, tapi untuk akhir-akhir ini kami siapkan yang seusia mereka. Gitu ya. Artinya mungkin pertimbangannya apa? Kok untuk pelatih yang junior ini ya dengan seusia mereka gitu. Mungkin ada pertimbangan. Ya mungkin pola pikirnya kan seimbang ya. Mereka seimbang ya. Mungkin kalau di pelatih yang senior itu pola pikirnya ada berbeda. Gitu, kalau senior itu lebih mudah ya diterima. Kebetulan ada beberapa teman yang lulusan karawitan gitu. Itu kami dari warga. Bukan dari luar warga sih. Dari luar warga. Cuman memang seiman. Seiman gitu. Ya, orang teman-teman dari Katolik gitu. Oh gitu. Ya. Dan mereka biasa dari Akademi Karawitan juga. Nah itu seusia dengan mereka sehingga enak. Betul. Rupanya itu pendekatannya. Iya. Jadi anak-anak tidak dilatih oleh yang sepuh gitu ya. Yang pakem lagi gitu ya. Gitu nggak menarik mungkin gitu. Ya tetap kami dampingi sebagai penyemangat gitu. Betul. Sebagai penyemangat. Tapi yang melatih itu biarlah seusia dengan mereka. Selanjutnya ini Pak. Keberadaan karawitan di sini berkaitan dengan, kan tentunya karena karawitan ada di gereja, tujuannya adalah supaya peralatan karawitan ini dan juga grup karawitan ini bisa berkontribusi di dalam ibadah lah, di dalam kegiatan-kegiatan apapun yang di gereja gitu. Kira-kira sampai saat ini sudah sejauh mana peran dari karawitan? Ya, kami sih sebenarnya tidak terlalu tinggi-tinggi sih keinginannya. Kami hanya memang ingin mengiringi ibadah secara rohani di gereja. Yang kedua, kami juga ingin melestarikan budaya. Betul. Karena bagaimanapun juga budaya itu adalah anugerah yang perlu kita rawat. Betul. Ya, kalaupun ada yang mesti kita teruskan seperti itu. Kami juga sempat kalau disuruh
diminta diminta untuk ngiringi ibadah di gereja lain. Oh. Gitu ya. Sempat itu Pak? Sempat Pak, sering lintas dominasi. Gitu ya. GKJ, GPIP, GKI gitu sering. Gitu. Bahkan itu biasanya dalam rangka apa Pak? Mereka biasanya bulan budaya gitu. Oh, gitu. Ya, mereka ngajak kami bagaimana ya kalau ada waktunya luang kami bisa. Ya, walaupun tadi sudah lama, sudah anggap tua lah ya. Tapi kami latihan terus nggak pernah lulus. Her terus ya? Terus. Latihannya terus. Nggak pernah lulus. Iya. Jadi kalau kami main tetap terpaku dengan teks. Tidak seperti teman-teman saudara-saudara yang profesional ya Pak. Sambil ngantuk, sambil ngantuk bisa. Ini nggak bisa. Pakai teks masih salah. Jadi hair terus. Latihan lagi. Latihan lagi Pak. Jadi, saya rasa itu juga bagian yang menarik menurut saya karena perannya sudah sejauh itu bukan hanya untuk internal, tapi untuk eksternal, untuk gereja-gereja lain gitu. Dan tentunya semangat ini menurut saya sih semangat bagaimana karawitan di GKJ itu tetap harus lestari. Dan apalagi tadi generasi-generasi selanjutnya harus dilahirkan. Betul. Sehingga ya benar tadi GKJ bukan hanya sebatas ibadah tetapi juga nguri-uri. Betul. Dan ini kebetulan berita menggembirakan. Teman-teman dari Komisi Dewasa, jadi keluarga muda ya. Keluarga muda itu kemarin sudah mulai latihan. Jadi usia 30-40 itu mereka latihan dan mereka lebih cepat bisa dibanding yang udah tua. Betul. Aku lihat wah bagus juga, tertarik juga. Dan kami juga nggak hanya karawitan Pak, kami kadang-kadang juga mengadakan ketopraan. Artinya dengan gamelan ini bisa untuk ketopraan ya, di momen-momen tertentu, misalnya di ulang tahun kami bikin ketoprak atau bikin semacam punokawanan gitu. Jadi ya tadi itu budaya Jawanya tetap kental ya, bisa masuk di sini gitu. Satu hal lagi adalah bahwa bahwa karawitan ini sudah eksis di sini dan tentunya yang saya ingin tahu juga mengenai tembangnya atau lagu-lagunya. Apakah bagaimana sih merancang lagu itu gitu kan tidak ada itu di buku-buku jarang gitu. Kok bisa gitu ya? Gimana? Dulu kami ada almarhum Pak Darno ya. Pak Darno itu sering aransemen dari Kidung Jemaat Kidung Jawi itu di aransemen kembali. Sekarang itu sudah banyak buku Pak, walaupun tidak resmi. Banyak buku-buku yang diciptakan oleh teman-teman kami seperti Pak Patmo segala macam itu sudah diklip tebal gitu. Terus kami biasanya dapat kopian dari beliau. Gitu ya. Banyak sih. Jadi sudah jadi buku ya? Jadi buku-buku ya buku kopian. Artinya bukan cetak. Bukan percetakan. Belum cetak ya. Yang saya dengar juga ada sih cetakan tapi kami belum sempat untuk mengadakan. Keluaran Jogja gitu. Iya benar gitu itu. Ya. Kami sempat sudah ada tapi sempat dengar tapi kami belum. Saya sempat melihat tayangan pada saat festival gending di sini Pak. Iya betul. Itu semua tim diberikan buku itu apa? Betul. Ya itu buku aransemen dari teman-teman yang mampu kayak Pak Patmo, Pak siapa yang dari Nehemia, kemudian yang dari Pangkalan Jati. Gitu. Iya satu bendel itu fotokopian semua. Seizin beliau kami klip gitu, kemudian kami bagikan untuk dijadikan bahan pemberkaya, itulah bahan-bahan untuk karawitan. Dan untuk ini Pak, untuk contohnya pada saat ibadah, pada saat akan menyelenggarakan ibadah, tentunya kan ada tata ibadah. Tata ibadah itu yang dinyusun ada pastinya pendetanya. Nah itu berkaitan dengan karawitan gimana ya supaya bisa kan kalau satu minggu atau tata ibadahnya itu baru 2 minggu diberikan latihan berapa kan banyak itu kan keteter juga gitu ya. Nah gimana tuh Pak? Ini puji Tuhan Pak, sini ada komisi tata ibadah, ada komisi penyusun lagu-lagu ibadah. Jadi
mereka sudah bikin tema itu biasanya 6 bulan, sudah setahun 6 bulan. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan ada di situ ada jadwal. Ini diiringi bahasa Jawa diiringi gamelan, bahasa Jawa diiringi keroncong, bahasa Jawa diiringi dengan organ gitu. Sudah ada ya, sehingga mereka sudah menginformasikan lebih dulu paling dekat itu 2 bulan. Oh, 2 bulan. Ya. Dan lagunya dari kami. Misalkan mereka kirim tema, kami kirim lagu-lagunya mereka pilih. Artinya yang sudah dilatih kan? Iya, kami kirim tema, lagu-lagu yang ada, kami kirim ke tim ibadah, kemudian tim ibadah milih. Kan biasanya ada 8 lagu atau 7 lagu. Betul. Kami berikan sekitar 12 apa berapa. Nah, mereka akan pilih, kemudian kembali ke kami untuk dilatih. Di sini ada ibadah bahasa Jawa? Setiap minggu keempat. Minggu keempat. Dan selalu diiringi karawitan? Tidak, pasti tidak. Kalau setahun berapa kali? Karawitan itu 4 bulan sekali kalau nggak salah. 4 bulan sekali. Yang lain keroncong. Lalu organ. Kalau yang ibadah umum pernah satu full itu di ibadah umum, Pak? Ibadah umum, Itu lebih tantangan lagi nggak, Pak? Iya, pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tapi karawitan. Gitu kan. Ada sih sebenarnya Pak itu aransemennya. Ya dari teman-teman di GKJ yang lain itu juga ada. Pakai bahasa Indonesia, di aransemen ulang. Yang penting 4/4 gitu katanya. Saya dengar sih seperti itu. Nah ini memang PR dari dari kita semua tentunya. Kalau ada yang bisa memberikan bagaimana sih aransemen lagu-lagu pujian yang Indonesia itu dengan karawitan itu menarik lagi gitu. Saya rasa itu yang bisa kita ngobrol gitu. Baik, Pak Kris. Dan mudah-mudahan apa yang kita ngobrolkan itu bisa bermanfaat. Tapi sebelum saya tutup, mungkin Pak Edi akan menyampaikan ke teman-teman di sana di GKJ yang lain berkaitan dengan karawitan, apa yang mau disampaikan, monggo. Baik, saudara-saudara kekasih Tuhan, khususnya GKJ, karawitan bahasa Jawa itu tentu karunia Tuhan, bukan ciptaan manusia. Oleh karena itu, marilah kita lestarikan, kita syukuri berkat Tuhan itu dengan melestarikan di dalam peribadahan maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Matur suwun Pak Edi. Sami-sami. Salam dengan teman-teman paguyuban karawitan, baik yang muda maupun yang senior, kiranya bisa terus berkarya dan juga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Matur suwun. Matur nuwun. Tuhan berkati, Pak.